Padahal orang itu muda loh, judul nekat nyayal kabeh itu. Ini adalah para UKM kita di bawah koordinasi kawan-kawan Dinkop. Ini bagian dari ikhtiar Pemprov Jawa Tengah, wabil khusus Dinkop UMKM untuk membantu usaha kecil kita agar tetap hidup. Mas, dari mana tadi? Dari Wonosobo, Pak. Wonosobo nggak piro? 21.000. Pekerjaan Anda aslinya apa? Pendamping. Pendamping desa. Terus? UMKM. Oh, pendamping UMKM. Ya di desa toh? Kabupaten. Kabupaten. Oh gitu. Menjadinya di kabupaten atau di desa? Di kabupaten. Oh di kabupaten. Menjadinya di pendopo? Bukan di. Oh iya iya iya. Iya. Oke terus. Nah ini yang menjahit siapa mas? Oh, UMKM, Pak. Ya UMKM-nya rumahan gitu. Iya. Oh ini salah satu contoh yang dari Wonosobo. Gila? Iya, Mas. Sampai sehat? Sehat, Pak. Hidup itu. Nah, yang ini dari Kudus Bapak, Kudus gawe piro? 159.700. Wah dia lu kayak banget loh. Oke Pak, betul Pak. Itu berapa penjahit? Banyak Pak. Ratekon, ada banyak kan beda UKM-nya ya. 10 Bapak, UKM-nya 10, tapi ada 2 UKM yang berhasil mengelola tetangga-tetangga. UKM-nya 10, tapi dia berhubungan atau mengajak para penjahit-penjahit yang ada di sekitarnya. Maka PY, payu-payu. Nah ini banyak sekali. Ya. Ojo elek lho, nek elek dosa lho kowe. Di Sampel Bapak. sampel apa? Sampel maskernya. Oh, sampel maskernya. Oh, iya. Kan diukur loh, Pak, diukur. Oh, diukur ya. Iya. Iya. Cek. Orang nek sing bisa ngene ya. Betul apa? Oh, ada. Ini soalnya nek ngono sok ora iso began ya. Dari mana? Dari Kota Magelang, Pak. Kota Magelang. Ada berapa UKM yang terlibat? 11, Pak. 11 UKM. Penjahit berapa? Kalau penjahitnya sekitar 20-an, Pak. 20-an. Berapa produknya yang dibikin? Masalahnya 27.600. 27.600. Ini adalah dorongan-dorongan pancingan-pancingan ekonomi dalam kondisi darurat. Paling banyak Tegal, Pak, kabupaten, Pak. Oh, paling banyak Tegal Kabupaten. 394.000. Oh ya, oke. Sekarang kita akan lihat di belakang ya, barangnya. Sun ya mas ya. Iya, Pak. Nah ini ternyata sudah dikelompok-kelompokkan karya dari para UKM kita yang ada di tiap kabupaten. Grobogan, Demak, Manggung. Ini dari mana? Oh, Manggung, Klaten ya. Manggung, Klaten. Nah itu lagi dibongkar, kita lihat yang dibongkar. Ya. Ya kan Pekalongan. Pekalongan. Oh Pekalongan. Oh Kalongan gak sih Roh? 133.930 UMKM. Oh, ini di apa namanya Bu Emma dikasihkan ke sini. Terus nanti kalau minta langsung dibawa pulang. oh, lah kan jalo ora. Minta. Jalo wis ono dikai. 50. Pokoknya raine tutup kabeh. Ya, nah, yang dari Pekalongan nanti langsung dibagi ya. Langsung dibawa Tolong kalau ngambil sampai dibagi masyarakat. Kalau ada pos penjagaan kayak dari kepolisian, dari TNI, Anda KI. Iya. Dan nanti kalau ada orang yang mudik atau orang yang jalan, padahal orang itu mudik loh, judul nekat nyayal kabeh itu, langsung tutup jeglek nyah, ngono. Ya, minimal satu orang dikasih 2 lah ya, 2 ya. Oke, makasih ya Pekalongan. Ya. Sebenarnya kita konsepnya adalah ini kondisi darurat. Saya masukkan kategori yang jaring pengaman ekonomi. Maka kami membagi 3 sebenarnya untuk treatment ekonomi ini. Yang pertama yang masuk kondisi darurat. Yang kedua jangka pendek, yang kedua jangka menengah. Nggak ada jangka panjangnya. Nah, yang jangka paling pendek atau kedaruratan ini kita mau responnya sekarang. Kita tidak bisa lagi menunggu yang ada di 2021. 2021 adalah bagian nanti jangka pendek yang mesti kita selesaikan. Nah, Dinkop, UMKM, ini Bu Emma dan kawan-kawan men-treat sebenarnya, treatment untuk para UKM yang ada di Jawa Tengah agar mereka bisa menjahit masker, terus kemudian kita beli, terus kemudian kita distribusikan ke yang lain agar rodanya bisa berjalan. Termasuk kemarin ketika kita membagi bantuan kepada masyarakat kerjasama dengan PT Pos itu
seluruh bahan baku atau sembakonya itu kita beli dari warung-warung. Maka konsep beli warung tetangga kita terjemahkan lebih gede di level Jawa Tengah. Apa itu? Membeli di warung-warung sudah berjejaring, supply-nya dia terukur, jadi supply chain-nya dia aman, dan mereka manajemennya sudah dibina. Maka ini yang mereka masuk kelompok SRC itu. Nah inilah cara kita mendorong, menstimulus ekonomi di masyarakat agar ini tetap berjalan terus. Dan setelah ini tahapan berikutnya adalah yang apa? Bahan baku untuk UKM snack. Nah, sekarang habis ini kan keterampilan dari kain ya, sudah selesai, terus kemudian kemarin yang logistik sudah selesai. Nah sekarang untuk UKM boga ya, jadi mungkin ada food and beverage lah, ada makanan, mungkin ada minuman dan sebagainya, kita akan bantu bahan baku. Nah ini cara kita agar ekonomi tumbuh ngelinding, sehingga kita harapkan nanti masyarakat tidak menunggu bantuan terus-menerus, tapi semua berikhtiar, berusaha, dan pemerintah membantu soal ini, gitu. Jadi kan kemarin ini sebenarnya kan idenya Pak Gub memang ya. Jadi bagaimana sih untuk menggerakkan UKM di masa-masa seperti ini? Kan konsepnya Pak Gub untuk masa pandemi ini penanganan kesehatan, sosial, ekonomi itu harus bersamaan. Nah kan harus mikir yang bisa dilakukan itu apa. Nah salah satunya adalah masker. Jadi program kita sebenarnya ada 3 dari Dinas Koperasi UKM ini. Yang pertama adalah masker. Nah masker ini konsepnya adalah untuk teman-teman UKM, terutama yang fashion, jahit, dan konveksi. Nah dan kita buat minimal yang sehari bisa 250 pieces. Jadi kalau yang di bawah itu nanti biar dikelola teman-teman yang Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi yang kita yang memang benar-benar UKM. Kemudian kita juga mensyaratkan ada izin usaha mikro, sehingga memang benar-benar UKM itu. Yang di luar UKM kita memang tidak fasilitasi. Anggarannya berapa? Anggarannya untuk yang masker ini 13 lebih, tapi hanya mungkin digunakan sekitar 10 karena kan 10 miliar. Ya, jadi karena kan ada beberapa yang kemudian harus tereliminasi karena dia terdaftar dalam data DTKS, data yang calon penerima BLT sosial itu loh. Nah itu jadi karena mereka kita nggak berduplikasi, sehingga kita akhirnya kemudian kita eliminasi. Sampai sekarang sudah berapa masker dan kemudian nanti distribusi? Insya Allah ini ada datanya nanti. Ini total nanti dari 3 juta yang kita rencanakan akan maksimal 2,649 juta. 2.649.930 juta masker. Nanti ini posisi sampai sekarang ini sudah 2,1 juta. Jadi masih nunggu dari Kap Tegal, Salatiga, Magelang, kemudian Kabupaten Magelang. Jadi yang tinggal nunggu itu, kemudian sudah ada permintaan, jadi sudah ada mungkin 1 juta lebih yang sudah meminta untuk diambil, terutama di gugus tugas COVID kabupaten. Nah, itu sudah pada minta, jadi kemarin ada yang minta setornya 58, mintanya 64.000, jadi seperti itu. Jadi akhirnya kita beri, kemudian nanti Pak Gub sudah pesan juga untuk para pedagang pasar. Jadi rata-rata teman-teman kabupaten itu meminta untuk pedagang pasar itu 1 orang dapat 2. Kemudian ada untuk PKL, ada untuk mall, kemudian ada tadi Pak Gub juga minta kejaksaan, kepolisian, tentara juga Pak Gub nanti minta kita untuk membagi. Jadi kita akan bagi, insya Allah habis, jadi nggak ada yang nggak akan mendapatkan gitu. Tadi kan ada rencana untuk boga juga untuk kue, ya. Itu anggarannya berapa? Nah jadi ini yang ini nanti kita akan buat 2 tahap. Ini tahap pertama kita akan kick off nanti insya Allah tanggal 22 Mei ini. Jadi nanti rencananya itu adalah UKM yang punya bisnis snack, makanan kecil, atau punya makanan yang catering yang membuat makanan kecil, itu kita akan bantu. Bentuknya adalah telur, kemudian tepung, gula, dan minyak atau margarin. Nah itu yang yang akan kita berikan. Nanti sesuai kebutuhan aja. Kalau gorengan ya paling hanya minyak sama tepung gitu kan. Nah itu nanti senilai sekitar 38 miliar. Tapi rata-rata 1 orang itu akan mendapatkan 3 juta. Bahan baku senilai 3 juta. Itu bahan baku, tapi untuk penjualannya apakah sama Bu akan dibeli? Nah jadi ini yang sebenarnya kita data ini adalah UKM yang masih berjalan. Jadi sebenarnya mereka itu masih berjalan. Kemarin terkendala masalah gula. Gula itu kan nggak ada gitu ya, sudah mahal nggak ada, hanya boleh beli 1, sehingga kita fasilitasi mereka kita beli sekian puluh kilo gitu. Jadi nanti harapannya ini menjadi modal, tapi modalnya kan nggak uang, karena Pak Gub tadi sampaikan kan nggak boleh uang, takutnya kalau uang 3 juta kan beli handphone kan gitu kan. Tapi kalau bahan baku mau nggak mau kan dia akan produksi. Jadi sebenarnya ini masih bisa produksi, cuma tadi kesulitan bahan baku. Saya Abdul Wahab, owner dari UMKM Barikli Kreatif, mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, Bu Emma selaku Kepala Dinas UMKM Provinsi Jawa Tengah. Pada saat situasi yang sangat sulit karena pandemi corona ini, kami mendapatkan kepercayaan proyek pembuatan masker untuk
seluruh anggota UMKM yang nantinya akan dibagikan kepada warga masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19. Bisa buat tambah-tambah untuk masukan daripada nganggur. Terima kasih Pak Ganjar.